Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang tinjauan atas akuntansi dan pencatatan transaksi perusahaan dengan persamaan akuntansi. Pengertian akuntansi itu menurut Firdaus Adunia dikatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Dari definisi ini dapat kita artikan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang terdiri dari proses dan prosedur yang saling terkait yang menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai atau user, utamanya adalah manajemen sebagai decision maker. Nantinya, laporan akuntansi itu dijadikan pegangan dan acuan oleh manajemen dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Dikarenakan pentingnya atau dikarenakan sentralnya fungsi dari akuntansi, yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan, maka pemahaman akan akuntansi itu sangat dibutuhkan, terutama bagi orang yang ingin mengendalikan suatu entitas. Ya. Nah, jadi laporan akuntansi itu jadi bahan pertimbangan. Proses akuntansi secara umum itu diawali dengan adanya transaksi keuangan, di mana transaksi tersebut diidentifikasi apakah perlu dicatat atau tidak, ya. Nah, setelah itu jika harus dicatat, maka dicatat dalam suatu jurnal, kemudian diposting ke buku besar, ya, lalu diikhtisarkan dengan suatu laporan keuangan. Nantinya setelah itu seorang akuntan dia mempersiapkan laporan akuntansi dan mengkomunikasikannya dengan para user. Sektor yang paling memanfaatkan akuntansi adalah sektor bisnis, di mana tipe bisnis diantaranya adalah bisnis perdagangan, bisnis manufaktur, dan bisnis jasa. Ketiga tipe ini memiliki perbedaan pada produk yang dijualnya. Untuk bisnis perdagangan, bisnis ini dia menjual barang yang dia beli dari pihak lain, ya, pihak ketiga. Bisnis ini tidak menciptakan produk, dan barang yang dia beli dari pihak lain itu dijadikan persediaannya, sehingga dalam bisnis ini tidak ada proses produksi. Contohnya adalah Gria. Terus itu reseller itu dia adalah bisnis perdagangan. Kemudian distributor, ya. Nah, terus Alfamart, Indomart, ya, kios-kios yang dia tidak menciptakan barang, ya. Nah, Matahari Department Store. Nah, kemudian yang kedua adalah bisnis manufaktur.
bisnis manufaktur itu adalah bisnis yang menjual produk yang dia menjual produk yang dia ciptakan sendiri, ya. Jadi dalam bisnis ini perusahaan itu atau suatu entitas itu menciptakan produknya sendiri, yaitu mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi yang lalu kemudian menjadi suatu persediaan, lalu persediaan itu dijual kepada masyarakat. Ya. Itu contohnya adalah General Motor sebagai produknya mobil, Intel itu chip komputer, Boeing pesawat terbang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bisnis jasa. Bisnis jasa itu dapat dipastikan bahwa produk yang dia jual bukanlah barang, tetapi jasa. Jadi bisnis yang menjual non barang dapat kita kategorikan sebagai bisnis jasa. Contohnya adalah Dufan, produknya adalah hiburan. Garuda Airline, dia produknya adalah transportasi. Kemudian hotel-hotel, ya, itu produknya penginapan dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling penting untuk dipahami dari akuntansi atau hal yang paling dasar untuk dipahami dalam akuntansi adalah persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi ini adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Mengapa mempelajari persamaan akuntansi itu penting? Karena ini adalah dasar kita dalam mencatat, ya. Kalau misalkan kita melihat beberapa definisi lainnya terkait dengan akuntansi, itu dikatakan bahwa akuntansi merupakan seni mencatat. Intinya adalah sebelum adanya laporan akuntansi yang menjadi akhir, ya, yang menjadi produk akhir dari akuntansi, itu kan adanya catatan-catatan, ya, adanya data-data. Data-data ini adanya dari dicatat. Pencatatan ini itu didasari atas transaksi bisnis yang terjadi pada periode tertentu di suatu entitas. Nah, itu. Jadi jika kita ingin memahami akuntansi secara umum atau secara keseluruhan, bahkan hingga akuntansi lanjutan, maka pemahaman persamaan akuntansi itu sangat dibutuhkan, ya. Jadi Anda jika belum memahami persamaan akuntansi, jangan coba untuk melanjutkan studi ke bab berikutnya. Jadi minimal itu kita paham, nggak ada minimal, harus paham banget bagaimana kita mencatat suatu transaksi dan dimasukkan ke dalam satu persamaan akuntansi. Lalu ketika kita memiliki pemahaman terkait persamaan akuntansi, itu kita dapat melebarkannya atau kita dapat melanjutkannya dengan kita membuat suatu jurnal. Dan jurnal itu ya dari sini juga, gitu kan, dari persamaan akuntansi, gitu ya, dasar-dasarnya, ya. Oke. Lalu apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Itu seperti peralatan, ya, gedung, kemudian persediaan, ya, kemudian komputer. Pokoknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis itu aset, ya.
Kemudian apalagi termasuk hak cipta. Jadi ada aset berwujud dan aset tidak berwujud, ya. Aset berwujud itu kan kayak tadi yang terlihat ya, seperti apa? Gedung, peralatan, ya, perlengkapan, ya, komputer itu semuanya aset ya. Persediaan juga itu aset berwujud. Nah, aset tidak berwujudnya adalah kayak hak paten, ya. Kemudian aset tak berwujudnya juga dapat dikatakan ya intinya adalah kita tidak melihat wujudnya seperti apa, tetapi dia dijadikan sumber daya yang dapat membantu entitas dalam dalam aktivitas bisnisnya. Pokoknya seluruh sumber daya yang ada di perusahaan, seluruh yang ada di perusahaan itu adalah sumber daya, ya. Sebenarnya pegawai juga termasuk sumber daya, ya. Sumber daya manusia kan, SDM kan, tapi dia tidak dimasukkan ke dalam aset dalam persamaan akuntansi karena yang menjadi salah satu syarat adalah dalam akuntansi adalah kuantitatif suatu objek. Jadi objek itu harus dapat dikuantitatifkan dengan satuan uang, gitu kan. Kita tidak bisa melihat berapa nilai Ronaldo, ya. Kita tidak bisa melihat, tapi kita dapat melihatnya dari beban gaji suatu entitas. Itu bisa menggambarkan besarnya biaya untuk suatu sumber daya manusia. Nah, itu pokoknya aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan seluruh, ya. Nah, kemudian liabilitas adalah hak dari kreditor atau hak yang mencerminkan, intinya adalah liabilitas itu adalah hutang, ya. Jadi perusahaan memiliki utang baik itu kepada pihak eksternal maupun pihak internal. Intinya adalah sesuatu yang bukan kekayaan dari pemilik itu adalah liabilitas atau hutang, ya. Misalkan kita kan kayak misalkan ada gaji yang belum terbayar, itu hutang, ya. Ada, ya. Jadi setiap bulan juga kita mencatat beban gaji yang belum dibayar, ya, sebagai bentuk penyesuaian, gitu kan. Terus juga hutang-hutang perusahaan untuk operasional, gitu kan. Hutang-hutang perusahaan dalam membeli aset, ya, itu masuk ke liabilitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah ekuitas pemilik atau juga sering disebut dengan ekuitas saja bisa. Ini mencerminkan hak dari pemilik atau kekayaan pemilik, gitu kan. Jadi aset yang dapat dilihat ya dari persamaan ini, aset yang ada, ya, itu aset yang ada itu bisa merupakan hutang perusahaan, ya, ataupun bisa merupakan kekayaan pemiliknya atau ekuitas pemilik. Jadi asetnya itu bisa jadi ada bagian hutangnya, ada bagian pemiliknya. Nah, itu dijabarkan dalam laporan akuntansi. Lalu sekarang apa sih yang dicatat dalam laporan akuntansi atau apa yang dicatat dalam jurnal, ya, catatan akuntansi, yaitu fenomena ekonomi. Tetapi tidak semua fenomena ekonomi, ya. Tetapi fenomena ekonomi atau peristiwa ekonomi yang
mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Intinya adalah peristiwa ekonomi yang dia merubah komposisi dari persamaan akuntansi ini, ya, yang merubah elemen-elemen keuangan perusahaan. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kalau misalkan dia merubah ini, maka dicatat gitu kan. Contohnya adalah rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai itu merupakan peristiwa ekonomi, ya, di perusahaan, tetapi dia tidak mempengaruhi keuangan perusahaan, otomatis dia tidak dicatat dalam akuntansi, dalam jurnal. Tetapi berbeda jika dalam rekrutmen pegawai itu perusahaan mengeluarkan suatu biaya, ya, mengeluarkan suatu biaya. Nah, biaya itu ketika perusahaan mengeluarkan biaya, maka terjadi perubahan keuangan perusahaan. Baru itu dicatat sebagai biaya perusahaan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk slide-slide berikutnya akan dibahas terkait dengan analisis transaksi bisnis berdasarkan persamaan akuntansi. Jadi analisis analisis transaksi bisnis yang kemudian kita catat dengan paradigma persamaan akuntansi, ya. Nah, yang pertama, pada tanggal 1 November tahun 2005, Chris memulai sebuah bisnis yang diberi nama Net Solution. Chris menyetor 25.000 ke bank atas nama Net Solution sebagai investasi awalnya. Jadi diawali dengan memberikan atau menanam modal di awal periode, gitu kan. Jadi investasi awalnya, gitu kan, ya. Tidak mungkin perusahaan berjalan tanpa ada aset yang masuk di awal, gitu kan. Nah, kebetulan aset yang masuk di awal itu berupa kas. Artinya yang pertama adalah ada kas yang meningkat, ya kan, gitu. Yang kedua adalah modalnya juga meningkat. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, ini yang pertama kita dapat lihat aset, ya, karena perusahaan menerima uang dari Chris, maka ada aset yang bertambah, yaitu pada elemen kas. Jadi ada kas masuk sebesar 25.000. Nah, kemudian sebagai penyeimbangnya, ya, kalau misalkan kita hanya tulis kas aja, maka ini tidak memenuhi persamaan akuntansi, ya. Persamaan akuntansi itu harus jadi sisi kiri dan sisi kanannya itu haruslah sama, ya, haruslah seimbang. Nah, sebagai maka jika kita mencatat dalam akuntansi, suatu transaksi tidak berdiri sendiri. Jadi ada minimal tuh dua, ya. Nah, sebagai penyeimbangnya, maka ada peningkatan di modal Chris, ya, sebesar 25.000, yaitu pada kelompok ekuitas pemilik. Nah, dapat kita lihat sisi kiri dan sisi kanannya itu meningkat sebesar 25.000 dan sama, ya, artinya pencatatannya dapat dikatakan benar. Kemudian yang kedua adalah Net Solution membeli tanah seharga 20.000. Membeli tanah artinya ada kas yang dikeluarkan sebesar 20.000 untuk membeli tanah, yang harganya juga tanah tersebut adalah 20.000. Ya, yang pertama itu, ya, kas berkurang 20.000, kemudian
perusahaan dengan mengorbankan uang 20.000, dia menerima tanah sebesar 20.000, ya. Artinya di sini hanya terjadi konversi aset, yaitu berkurangnya aset tanah dan bertambahnya berkurangnya aset kas sebesar 20.000 dan bertambahnya aset tanah sebesar 20.000. Tetapi jika dilihat dari persamaannya, maka tadi kan kasnya berkurang, jadi kasnya ada 5.000, tanah 20.000, sama ya. Itu kalau jika ditambahin 25.000 sama dengan sisi kanannya, artinya itu bisa sama. Kemudian yang ketiga, net solution membeli perlengkapan sebesar 1.350 dan akan dibayar kemudian. Ya, itu artinya net solution membeli perlengkapan dengan hutang, ya, sebesar 1.350. Artinya yang pertama itu aset meningkat pada elemen perlengkapan, ya. Perlengkapan sebesar 1.350. Karena dia tidak dibayarkan dengan kas dan kas tidak berkurang, maka sebagai penyeimbangnya, karena dia itu dibayar kemudian atau dibayar dengan hutang, maka meningkatlah hutang perusahaan. Hutang perusahaan itu ada pada kelompok liabilitas sebesar 1.350, ya. Nah, ini kita dapat melihat ya, sisi kiri dan sisi kanan tetap sama, yaitu 26.350. Artinya pencatatannya itu dapat dikatakan benar, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah net solution menyelenggarakan jasa pada pelanggannya dengan imbalan 7.500 dan diterima secara tunai. Jadi net solution itu mengerjakan suatu jasa dan dia mendapatkan imbalan sebesar 7.500, di mana analisisnya ada sebagai berikut. Yang pertama, net solution atau perusahaan menerima kas sebesar 7.500, artinya kasnya bertambah. Nah, sebagai penyeimbangnya, apakah ada yang berkurang di aset? Nggak ada. Artinya ada kemungkinan ada penambahan di sisi sisi sebelahnya, ya. Nah, antara liabilitas ataupun ekuitas. Nah, kalau liabilitas tidak mungkin karena ini bukan hutang kan, berarti yang pasti ekuitas. Nah, dan 7.500 ini diakui sebagai pendapatan jasa, di mana pendapatan jasa ini kedudukannya adalah menambah modal kris sehingga nilainya adalah positif. Nah, transaksi yang mempengaruhi modal itu selain pendapatan adalah beban. Kalau beban atau biaya, ya, beban itu terjadi karena biaya kan. Kalau beban dia itu negatif karena mengurangi modal kris. Ya, baik ya, segitu. Intinya adalah yang termasuk dalam modal kris adalah pendapatan jasa, beban, penarikan, dan investasi awal, dan masuknya investasi. Nah, itu masuk ke modal kris, ya, kelompok modal kris. Gitu. Nah, kemudian ini yang kelima, net solution membayar beban-beban sebagai berikut. Gaji sebesar 2.125, sewa sebesar 800, utilities sebesar 450, dan lain-lain sebesar 225. Nah, analisisnya adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan membayar beban, berarti kan ada kas keluar sebesar 3.650, yaitu minus ya, karena mengurangi kas. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyeimbangnya, maka dimasukkan ke dalam beban-beban, ya, beban gaji, sewa, utilitas, dan lain-lain. Beban gaji meningkat sebesar 2.125, dikarenakan beban gaji ini kedudukannya adalah mengurangi modal, sehingga dalam persamaan ini dia nilainya adalah negatif karena mengurangi modal. Begitupun dengan sewa, utilitas, dan lain-lain, dia pun juga sama, yaitu mengurangi modal, ya. Nah, kemudian selanjutnya transaksi ke-6,
Net Solution membayar $950 kepada kreditor. Jadi si perusahaan membayar utang sebesar $950. Pertama, kalau membayar hutang dia kan kas berkurang. Nah, ini kas berkurang sebesar 950 ya menjadi 7.900. Dan yang kedua, sebagai penyeimbangnya, karena dia membayar hutang artinya ada hutang yang berkurang ya, berarti dia masukkan ke kelompok utang dagang sebesar minus 950 karena dia utangnya berkurang sehingga totalnya 400 ya. Kemudian selanjutnya pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa adalah 550 ya. Jadi sisa perlengkap. Jadi di akhir bulan itu biasanya di stock of name ya, di stock of name berapa perlengkapan yang ada, berapa persediaan yang ada, pokoknya aset-aset itu di stock of name ya. Nah, itu kebetulan sisa dari perlengkapan yang ada adalah 550. Artinya perlengkapan yang dipakai, yang habis terpakai pada suatu periode itu adalah 800. Nah, itu nilainya adalah negatif ya, 800 negatif dan juga diakui sebagai beban perlengkapan. Ya. Karena dia itu kan ada aset yang habis itu kan merupakan biaya ya, merupakan biaya perusahaan ya, untuk menjalankan aktivitasnya. Makanya diakui sebagai beban, yaitu beban perlengkapan. Nilainya adalah minus 800 ya, sama dengan perlengkapan yang habis. Nah, ini. Kemudian selanjutnya pada akhir bulan Chris menarik $2.000 kas untuk keperluan pribadi. Jadi Chris mengambil uang 2.000 dari perusahaan ya. Nah, pencatatannya adalah sebagai berikut, di mana ada kas berkurang berarti ada kas berkurang berarti nilainya adalah minus berapa? Minus 2.000 ya. Dan sebagai penyeimbangnya dimasukkan ke dalam penarikan, yaitu penarikan 2.000 karena kedudukannya itu sebagai mengurangi modal, maka nilainya adalah negatif. Oke. Nah, ini sampai sini kita analisis dari transaksi bisnis ya. Intinya adalah aset, liabilitas dan entitas. Nah, ini perlu kita kuasai terlebih dahulu ya. Ketika ada pengeluaran, maka apa yang berkurang? Yang pertama adalah dia kalau ada pengeluaran untuk apa dulu? Kalau untuk operasi berarti dia maksudnya ke beban, ya kan? Kalau misalkan untuk membeli aset berarti ada konversi aset. Intinya adalah ketika kita ini lihat ya di sini. Kalau misalkan di kiri minus 2.000, maka di sisi kanan juga pada transaksi tersebut harus minus 2.000 ya. Intinya harus ada sama gitu kan. Terus tadi juga ada ya, kita lihat di ini. Nah, ini konversi aset. Ketika ada aset berkurang, maka juga ada aset bertambah sebagai penyeimbangnya. Artinya itu jadi kan sisi kiri dan sisi kanan penambahan dan pengurangannya itu 0. Ya, tidak ada pengurangan, hanya ada konversi aja. Nah, intinya adalah transaksi itu harus dimasukkan ke dalam persamaan dan persamaan tersebut harus sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau misalkan tidak sama berarti itu ada kesalahan. Ya, itu. Ya. Nah, jadi kita harus bisa ini dulu persamaan akuntansi. Harus hafal banget apa yang dimaksud dengan aset, apa yang dimaksud dengan liabilitas, apa yang dimaksud ekuitas. Mudahnya aset itu adalah seluruh sumber daya ya, komputer, pokoknya apa? Lantai itu aset. Bangunan, tanah ya, itu juga aset ya. Nah, lalu aset itu kita akui sebagai apa? Ya. Kalau misalkan dia itu
diakui, kalau misalkan pengadaan aset itu apa? Kalau misalkan pengadaan aset itu berarti ada kas yang berkurang. Kalau misalkan kita belinya dengan cara hutang dagang, berarti ada utang yang bertambah. Kalau misalkan untuk misalkan produksi nih, nah apalagi produksi, dia itu hanya konversi aset aja, berarti dia hanya di sini nih ininya persamaannya itu ada yang bertambah, ada yang berkurang ya. Nah, itu lebih lagi ya. Makanya sekarang itu kita harus benar-benar paham persamaan akuntansi. Ini aset sebenarnya harus ditambah ekuitas. Nah, ini pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Jadi untuk ekuitas pemilik itu ini transaksinya ya. Nah, jadi ekuitas pemilik ini berkurang dengan penarikan pemilik. Jadi adanya pemilik yang mengambil uang prive mungkin ya. Kemudian dan juga adanya beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Kemudian bertambah dengan investasi pemilik dan pendapatan. Nah, selisih dari pendapatan dan beban itu adalah laba bersih. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa dijelaskan. Barangkali ada pertanyaan bisa ditanya di komen ya. Dan insya Allah jika saya ada kesempatan, insya Allah saya usahakan untuk jawab. Ya, ingat bahwa sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, maka sangat harus kita paham terkait dengan persamaan akuntansi. Karena itu sangat berpengaruh kepada kita dalam memahami bagaimana cara pencatatan yang benar. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.